أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Safar memiliki sejumlah peristiwa sejarah penting bagi umat Islam, seperti Perang Abwa, Perang Zu'amr, Perang Bani Uzroh, dan sebagainya. Yang tak kalah penting dari sederet kisah di bulan kedua dalam penanggalan Hijriah ini adalah kisah mualafnya 3 sahabat Nabi, yaitu Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talhah. Sejumlah sejarawan bahkan membuat judul khusus untuk membahas proses 3 sahabat ini menjadi seorang muslim. Salah satunya adalah Ibnu Atsir dalam Al-Kamil Fit Thariq yang melaporkan begini. Pada bulan Safar 8 Hijriah, Amr bin As beserta 2 sahabatnya, Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha, mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan masuk Islam. Awal mula kesadaran Amr bin As adalah ketika ia bertemu dengan Raja Najasyi untuk melakukan diplomasi agar sang raja mau mengusir umat muslim yang hendak berlindung di negerinya. Dalam pertemuan itu, Amr mendapat perenungan yang akhirnya membuatnya tertarik untuk menjadi mu'alaf. Sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, umat muslim pernah hijrah ke Ethiopia yang saat itu di bawah kepemimpinan raja adil dan bijaksana bernama Negus, seorang Nasrani yang taat. Berbagai penindasan yang dialami umat muslim di tanah Makkah membuat mereka harus segera mencari tempat aman agar bisa menjalani hidup lebih tenang dan beribadah lebih leluasa. Pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah ke Ethiopia. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri melaporkan, jumlah umat muslim yang hijrah ke Ethiopia saat itu sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi ini hampir saja digagalkan oleh orang Quraisy. Beruntung, saat rombongan tiba di pinggir pantai untuk menyeberang, datang 2 kapal yang bisa digunakan untuk transportasi. Ketika orang Quraisy sudah tiba di pantai, rombongan muslim sudah jauh bertolak. Sesampainya di Ethiopia, mereka mendapat perlakuan baik dari penduduk setempat dan dibiarkan untuk menetap di sana. Keberhasilan sekelompok umat muslim mencari perlindungan ini membuat kaum Quraisy marah besar. Mereka tidak mau ada orang muslim yang bisa hidup damai. Akhirnya, diutuslah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk melakukan negosiasi kepada Raja Negus dengan tujuan mempengaruhi sang raja. Dengan begitu, umat muslim akan diusir dari Ethiopia. Keduanya membawa sejumlah hadiah untuk diberikan kepada raja. Sesampainya di istana, keduanya menemui sang raja dan berkata, "Wahai Tuan Raja, mereka, orang Islam, yang datang ke negeri ini sebenarnya hanya orang-orang bodoh yang telah banyak melakukan keonaran di negeri sendiri. Mereka kesini bukan untuk mengikuti agama Tuhan, melainkan membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami diutus pimpinan kami untuk memberitahukan hal ini. Harapannya, Tuhan bisa waspada dan mengusir mereka," rayu keduanya. Ternyata raja tidak percaya begitu saja atas ucapan kedua orang itu. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, raja mengundang perwakilan umat muslim untuk menyampaikan fakta sebenarnya. Ditunjuklah Ja'far bin Abu Thalib untuk menjadi juru bicara umat Islam. Saat raja bertanya status kelompoknya di Makkah,
Ja'far menjawab begini, "Dulu kami adalah orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Hingga kemudian Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kami ke jalan yang benar. Berhala-berhala itu akhirnya kami tinggalkan. Bersamaan dengan itu, kami juga diajari nilai-nilai moral kehidupan yang baik, meninggalkan ajaran-ajaran masa lalu yang bobrok." Raja Negus yang sudah mempelajari ciri-ciri kehadiran Nabi akhir zaman itu meyakini bahwa apa yang disampaikan Ja'far sebagai kebenaran. Sang raja kemudian meminta Ja'far membacakan sebagian ayat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Ja'far kemudian membaca, "Kaf haya ain sod." Seketika raja menangis dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi yang disebut umat muslim. Tidak hanya itu, saat raja juga meminta Ja'far untuk menjelaskan perihal Nabi Isa, Ja'far menjelaskan sesuai dengan pandangan agama Islam, yaitu Isa sebagai nabi sekaligus rasul, bukan Tuhan. Lagi-lagi, raja mengiyakan dan semakin memperkuat keberpihakannya kepada umat muslim. Sejak saat itu, raja mengusir 2 delegasi orang Quraisy tadi dan mengembalikan seluruh hadiah yang sudah mereka berikan. "Wahai Amr, celakalah kamu. Patuhlah padaku dan ikuti Muhammad. Sungguh, ia berada dalam kebenaran. Mereka yang menentangnya akan bernasib sama seperti Fir'aun ketika melawan Musa," kata sang raja. Peristiwa ini sangat terngiang di benak Amr dan membuatnya memeluk Islam. Tapi masih ia sembunyikan status agamanya agar tidak diketahui orang Quraisy. Hingga pada tahun ke-8 Hijriah, bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk secara terang-terangan dibaiat menjadi seorang Muslim. Wallahu a'lam. Semoga ada hikmah, ilmu, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.